Pro 1 RRI Banjarmasin. Bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Bertanya Soal Agama bersama Profesor Mujibur Rahman untuk edisi 23 Sya'ban 1443 Hijriah, Sabtu 26 Maret 2022. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bersama kami di 97,6 FM Kanal Inspirasi, dan juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin, kita live Facebook. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah bersama lagi dengan Profesor Mujibur Rahman. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana, Prof? Alhamdulillah sehat. Saya dari jauh ini dari Balikpapan. Pantas Profesor penampilannya beda. Langsung dari Balikpapan ya, Prof ya? Iya. Dalam rangka apa, Prof? Ada kegiatan orasi ilmiah, saya diundang ke sini. Besok. Dari Balikpapan perginya? Baru tadi sore. Tadi sore langsung PP begitu, Prof? Enggak, besok pulangnya. Dari Banjarmasin. Berarti Prof dari Balikpapan sekarang, aduh mohon maaf Prof, saya kurang tadi. Saya di Balikpapan. Alhamdulillah kita dari Balikpapan dan Banjarmasin sekarang ya, Prof ya. Iya. Ini tidak mengganggu acaranya Profesor Mujib ya di sana? Tidak, acaranya besok. Jadi acaranya besok. Alhamdulillah. Ya, walaupun dari jauh acara kita tetap terselenggara. Terima kasih Prof sudah bersama kami ya. Dan kita juga ingin langsung mendengarkan jawaban dari Profesor Mujib ya tentang permasalahan hidup sekarang nih ya, Prof, yang semakin tidak menentu begitu, apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini kita lihat, kita dengar. Baik, Prof, kita bisa langsung menjumpai pendengar kita ya, Prof, ya, ingin mendapatkan jawaban dari Profesor Mujib yang tertunda kemarin ya, untuk Bapak Hadriansah di Desa Karangintan, Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof Mujib, bolehkah seorang muslim bekerja di bar, diskotik, atau yang sejenisnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadriansah. Silakan Prof. Rahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada prinsipnya begini, pekerjaan yang dianjurkan dalam agama kita, didorong untuk mencari nafkah, itu adalah pekerjaan yang halal ya, yang tidak bersentuhan dengan yang haram-haram gitulah. Jadi kalau misalnya night club atau bar itu ada layanan-layanan yang haram di situ, ya tidak boleh kita ya bekerja di situ. Saya tidak hafal, tidak mengerti juga apa yang dilakukan orang di situ. Itu cuma yang kita lihat di film, yang kita dengar-dengar, yang kita baca, ya sepertinya mengarah kepada hal-hal yang haram begitu. Nah, kalau yang demikian ya tentu saja tidak baik ya, karena kalau kita mencari nafkah yang haram, maka kita akan memakan sesuatu yang haram dan memberikan makanan yang haram juga kepada anak-anak kita. Dan itu dampaknya secara spiritual, secara rohani itu tidak akan baik ya. Dan Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi, itu kata Nabi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih tepat untuknya. Ya tentu saja neraka di sini ya tidak hanya di akhirat kelak, saya kira juga di dunia ini akan ada akibat-akibat. Gitu. Ya, agak terputus-putus ya, akibat-akibat buruk terhadap diri kita. Oh gitu ya. Bagaimana kalau sekarang? Sekarang sudah saya dekatkan. Sangat jelas. Bagus ya suaranya. Sangat ya. jelas. Jadi kita dianjurkan untuk mencari nafkah yang halal ya. Itu dulu. Nah, kemudian yang kedua tentu lingkungan kita itu juga sangat penting.
karena Nabi SAW mengatakan itu arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 yang membuat orang itu bahagia. Ya, yang pertama, antakuna zaujatuhu solehatan, bahwa istrinya atau suaminya sama ya adalah orang yang soleh, orang yang baik. Nah, itu akan buat orang bahagia. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abroran, anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Jadi kalau punya anak tapi durhaka, itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Meskipun anaknya sukses, terkenal, kaya raya dan sebagainya, ya tidak banyak gunanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi saya sebutkan, wa khulata'uhu shalihin, teman-teman yang sepergaulan. Nah, takutnya kalau di lingkungan yang seperti disebutkan tadi, takutnya saya, karena saya juga tidak begitu paham ya lingkungan seperti itu, jangan-jangan itu banyak-banyak orang yang suka mabok begitu, atau suka narkoba. Nah, kita bisa terpengaruh kan, kalau kita berada di lingkungan seperti itu. Itu yang kita guna rizquhu fi baladi, bahwa dia mendapat. Putus-putus ya suara Prof ya. Penghasilan hidup. Kedengaran nggak? Nah, sekarang sudah terdengar, Prof. Tadi hilang-hilang, Prof. Karena kita jauh ya, Prof ya. Mungkin karena jauh ya. Saya pakai wifi di hotel ini. Mudah-mudahan tidak apa-apa lah. Kita lanjut ya. Silakan, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya para ulama merujuk kepada Al-Quran, hadis ya, menganjurkan kita yang penting dulu dari segala usaha ikhtiar kita mencari nafkah itu adalah yang halal, ya. Kemudian thayyibah, yang baik. Nah, kalau yang baik itu yang sehat, kalau makanan itu ya yang bergizi, nah itu thayyib namanya. Halal dulu yang nomor 1. Nah, itu saya kira sudah harus dimaklumi seperti itu. Ya, jadi sesuatu yang halal, yang thayyib itu sangat berpengaruh sekali kepada kondisi kita ya, Prof ya, kehidupan kita, keberlanjutan kehidupan kita dan orang-orang terdekat. Zahir dan batin ya, keluarga kita, diri kita, keluarga kita itu sangat dipengaruhi oleh itu. Jadi kalau kita tanya orang-orang yang anaknya baik-baik, hidupnya tenang, keluarganya damai, itu biasanya salah satu sebab utamanya itu karena dikasih makan yang halal itu. Tanya saja itu, silakan orang-orang itu, kenapa anak sampean ini kok bagus, tidak nakal, ya, di rumah baik-baik saja. Nah, itu salah satunya, bahkan sebab utamanya adalah makan yang halal. Gitu. Mudah-mudahan ya, Prof ya, walaupun dari pendengar kita, dari pemirsa kita di Facebook yang saat ini bekerja seperti yang disebutkan oleh Bapak Hadriansah tadi di lingkungan yang seperti itu, mudah-mudahan bisa mampu untuk keluar begitu ya, Prof ya, mendapatkan petunjuk dari Allah, dan kita bisa di jalur yang memang kita bisa taat kepada Allah, itu yang kita cari ya, Prof ya. Saya di sini juga tidak menuduh yang bekerja di situ otomatis maksiat ya, tidak ya, karena saya sendiri tidak tahu apa yang dikerjakan di sana. Jadi ini hanya melihat dari karikatur, melalui film, melalui literatur, bacaan begitu. Karena saya bukan clubber ya, saya bukan orang yang sering ke situ. Jadi mohon maaf, saya juga tidak berani menghakimi. Karena itu saya hanya menganjurkan ya, kalau ada yang haram ya dihindari begitulah. Ya, lebih baik nggak usah. Iya. Kayaknya cukup untuk Bapak Hadriansah ya, Prof ya. Iya, amin. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik tadi ya, Prof ya, yang jauh dari lingkungan-lingkungan seperti itu. Ya, mudah-mudahan juga yang saudara-saudara kita atau yang saat ini memang berada di lingkungan yang seperti itu, mau tidak mau, mungkin dari hati nurani ingin begitu ya, Prof ya, untuk keluar dari sana. Ada beberapa saya pernah, Prof, mendengarkan curhatan mereka. Tapi karena mungkin dengan kondisi yang seperti ini tidak ada solusi, jadi mereka masih bertahan, padahal itu sangat bertentangan dengan hati nurani. Ya, mungkin apa yang mereka lihat seperti yang mungkin yang digambarkan oleh Prof tadi ya, seperti itu. Ya baik, kita langsung ke Bapak Said Rahman ya, Prof ya. Ya.
Pak Said Rahman di Komplek PCPI 2, Kota Raja Amuntai Selatan, Kabupaten HSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz tentang tata cara jadi imam sholat wajib berjamaah dengan bacaan di waktu maghrib, isya, subuh cepat gitu ya, dan di waktu johor dan asar lebih cepat lagi. Makmum banyak yang bilang tidak dapat mengikutinya, terutama ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, takbir juga pendek bacaannya. Nah, pernahkah Rasulullah mengajarkan demikian? Selain mungkin dalam keadaan perang, mohon jika ada dari hadis yang sahih minta bacakan. Nah, apakah sholat cepat tadi kita seolah-olah dalam perang melawan nafsu? Mayoritas kami belum sependapat lagi dengan imam yang bisa melakukan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan pencerahan ini kami bisa lebih jelas lagi dan dapat mengikutinya di kemudian hari. Mohon maaf jika kurang pas semua ini, atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Said Rahman di Kota Amuntai Selatan. Bagaimana nih, Prof? Terima kasih. Jadi memang menjadi imam sholat itu banyak syarat-syaratnya sebenarnya yang ideal ya, yang harus dimengerti oleh seorang imam. Pertama, dia orang yang paling mengerti hukum agama, paling tidak hukum sholat, dia paham gitu. Itu bagaimana cara sholat yang benar, yang baik, dia harus paham itu. Jadi kalau cepat-cepat tidak ada tumak ninah, itu berarti tidak mengerti cara sholat yang benar. Ya, karena sholat yang benar harus ada tumak ninah. Tumak ninah itu kan berhenti, tenang, sehingga antara satu gerakan, satu rukun dengan rukun yang lain, gerakan yang lain, itu ada pembedanya ya. Terlihat perbedaannya gitu. Ada jeda begitu ya, Prof ya. Ada jeda, betul, ada jeda. Nah, beda kan kalau cepat-cepat itu ya. Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Orang yang tergesa-gesa itu adalah karena didorong oleh setan gitu. Makanya kalau bulan suci Ramadan nanti tarawehnya 23 rakaat, cepat-cepatan. Nah, itu jadi tidak bagus. Apalagi kalau misalnya setiap langgar musola itu pengeras suaranya saling bertanding ya, yang sana belum panas yang sini itu kan tidak baik ya. Makanya saya mendukung kalau sholat itu ke dalam saja, pengeras suara kalau bisa ya, itu lebih, supaya jangan ada itu juga, ada kesan ingin cepet-cepetan begitu. Nah, jadi pertama orang itu harus mengerti jamaah itu. Kemudian yang kedua, dia juga kalau bisa itu orang yang bacaannya fasih, ya. Jadi kalau dia membaca itu enak didengar gitu. Makharijul huruf, pengucapan huruf-huruf Al-Qur'annya kena gitu ya, panjang pendeknya betul gitu. Nah, apalagi kalau suaranya indah, itu supaya jamaah yang ikut sama dia enak gitu ya, menghayati sholat itu. Nah, kalau suaranya jelek, kemudian panjang pendeknya salah gitu ya. Ada juga suaranya bagus tapi panjang pendeknya salah gitu. Nggak ngerti tajwid. Nah, itu kalau bisa jangan jadi imam itu. Jadi imam itu yang dianjurkan yang seperti itu. Nah, baru nanti ada syarat yang lain, misalnya yang sudah berkeluarga diutamakan daripada yang belum berkeluarga. Yang lebih tua diutamakan daripada yang lebih muda. Itu syarat-syarat yang tambahan ya, yang dianjurkan oleh, bukan syarat wajib tapi anjuran ya dari para. Suara Prof hilang ya, tidak terdengar. Ulama kalau orang menjadi. Halo, ya? Ya, masuk lagi suara saya. Sudah Prof. Yang kedua itu harus mengerti situasi makmumnya. Jadi kalau sopir itu harus tahu keadaan penumpang gitu ya. Misalnya begini, kalau dia tahu bahwa makmumnya itu banyak orang yang tua, sakit gitu ya. Jangan panjang-panjang ayatnya. Tapi bukan cepat-cepat ya.
Cuma ayat jangan panjang-panjang, bacaan ya yang seperlunya begitu. Nah, atau lagi dia jadi imam pas sholat Jumat hari hujan begitu, di luar kena hujan, ya. Nah, itu kalau bisa imamnya menyesuaikan diri lah, baca ayat jangan terlalu panjang sehingga para makmum yang itu tidak terlama-lama kehujanan, misalnya begitu. Nah, jadi ini orang yang jadi imam itu memang ya namanya juga imam ya, jadi dia pemimpin, tidak bisa disamakan dengan makmum. Semua orang bisa jadi makmum, tapi tidak semua orang bisa jadi imam, kan begitu. Nah, karena itu kembali kepada pertanyaan Pak Said Rahman tadi, saya kira seorang yang menjadi imam itu harus belajar ya apa saja yang menjadi kewajiban, syarat-syarat ya ataupun yang dianjurkan, yang disunahkan oleh agama kita terkait perannya sebagai imam. Nah, kalau dia mengerti itu, saya kira tidak akan terjadi seperti yang diceritakan tadi. Ya mau cepat-cepat gitu, ngapain juga cepat-cepat ya. Nah, kalau cepat tidak ada tumakninah itu bisa tidak sah sholatnya, ya kan? Jadi dianggap tidak sah berarti batal iya, begitu ya, Prof? Iya, kan tumakninah itu berarti kan harus. sia-sia kita melakukannya ya, Prof, ya, kalau seperti itu. Jadi penting tumakninah itu. Ada orang yang cepat tapi ada tumakninah. Cepat dalam arti ya tidak seperti apa namanya yang lambat begitu, yang biasa, tetapi dia masih ada tumakninah. Nah, itu harus mengerti gimana gerakan yang ada tumakninah dan tidak. Dan kenapa orang itu mempercepat pada situasi tertentu, kemudian dia agak biasa atau agak lambat pada situasi yang lain, karena mempertimbangkan siapa makmumnya, keadaan alam, situasi dan seterusnya. Begitu sebaiknya seorang imam. Ya. Iya. Baik, jadi untuk Pak Said Rahman cukup ya di Amuntai. Baik, terima kasih Pak Said. Dan berikutnya nih Prof, ada Wahyudi, Mas Wahyudi nih di Semanda Pal 6 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat malam Prof Mujibur Rahman dan Mbak Ica. Saya ingin bertanya tentang yang lagi fenomena sekarang ini. Kan lagi banyak diperbincangkan masalah kawin beda agama yang terakhir ini ada yang kasusnya tentang staf presiden yang menikah dengan pemuda Katolik dan mereka mengadakan acara akad secara Islam dan pemberkatan secara Katolik. Gimana pendapat Prof tentang fenomena yang lagi hangat ini? Dan dalam Islam bagaimana juga? Makasih Prof dan Mbak Ica sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyudi di Semanda Pal 6. Silakan Prof. Terima kasih pertanyaannya. Saya sudah pernah juga menjawab pertanyaan ini ya di rubrik ini, tapi mungkin saya ulangi. Jadi saya sendiri dalam hal kawin antar agama punya pandangan yang konservatif. Mungkin orang lain bisa membayangkan saya tidak berpendapat begitu gitu. Saya berpendapat konservatif, mengikuti pendapat Majelis Ulama Indonesia yang melarang umat Islam Indonesia ini untuk menikah beda agama. Ya. Nah, di dalam ajaran fikih klasik memang kalau laki-lakinya Muslim, ya, suara Prof terhenti. Perempuannya itu dibolehkan ya. Tapi ahlul kitab itu kan ada berbagai penafsiran lagi. Jadi ada yang agak ketat itu menafsirkannya kitabiyah khalisah gitu ya, yang murni, yang Alkitab Nasrani dan Yahudi yang dianggap masih tidak ada perubahan dalam kitab sucinya. Seolah-olah seperti itulah kalau saya memahami istilah khalisah itu. Nah, terlepas dari itu pandangan Majelis Ulama Indonesia dan juga kompilasi hukum Islam yang dipegang oleh pengadilan agama di Indonesia itu juga menganggap bahwa laki-laki ataupun perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan penganut agama lain. Itu dalam kompilasi hukum Islam yang dipegang di pengadilan agama di Indonesia, ya. Nah, yang kedua perlu diingat juga bahwa dalam undang-undang perkawinan
tahun 1974, sahnya perkawinan itu ditentukan oleh agama. Jadi kalau agamanya mengatakan itu tidak sah, maka perkawinan itu oleh negara tidak sah juga. Ya. Nah, inilah persoalan kawin antar agama di Indonesia. Kalau menyangkut orang Islam itu agak rumit memang. Ya. Sehingga kalau tadi nikah beda agama mau disahkan di catatan sipil, itu biasanya harus ada rekomendasi dari pengadilan kalau nggak salah ya. Baru dicatatkan di catatan sipil. Nah, berbeda dengan misalnya kalau yang bersangkutan menikah di luar negeri. Itu ada pasalnya. Jadi suatu pernikahan, saya lupa pasal berapa ya, karena saya bukan ahli hukum sebenarnya, jadi cuma saya pernah mempelajari ini. Ya, suara Prof terjeda, Prof. Jadi kalau orang menikah di luar negeri dan pernikahan itu, oke. Sekarang bagaimana? Sudah, kedengaran oke, nggak? Prof. Sudah. Ya, karena faktor jaringan lelet ya, kita agak terputus-putus karena Bapak Profesor Mujib dari Balikpapan ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Inspirasi dan kita masih membahas pertanyaan dari bagaimana Prof sudah bisa ya. Ya, kita masih ada gangguan. Ya, suara Cek, Prof sudah kedengaran. Baik, sudah terdengar Prof. Alhamdulillah. Ya. Ya, sudah Prof. Saya ulangi ya. Ya, boleh, jadi silakan, kalau misalnya dia menikah di luar negeri, misalnya di Singapura, ya. Lalu menurut undang-undang perkawinan di Singapura, nikah tersebut sah, maka di Indonesia juga dianggap sah, gitu Bu. Itu ada pasalnya seperti itu, ya. Nah sekarang kalau misalnya terkait dengan agama Kristen ya. Sejauh penelitian saya yang mungkin ya masih belum terlalu dalam, saya dulu pernah melakukan penelitian soal ini. Di kalangan Katolik itu pernikahan beda agama itu harus disetujui oleh uskup, ya, dan tidak dianggap sebagai pernikahan yang khas Katolik gitu. Jadi ya apa istilahnya ya, saya lupa istilahnya di dalam agama Katolik itu. Kalau perkawinan seperti itu tidak sama dengan yang sama-sama Katolik lah, kira-kira begitu ya. Nah kalau di dalam Protestan yang saya ketahui itu ada macam-macam. Ada yang memberkati sekaligus meneguhkan pernikahan beda agama, ada yang hanya memberkati saja, ya. Tapi ada juga yang menolak, sama sekali, tidak boleh pernikahan beda agama. Nah, agama-agama yang lain saya pernah bertanya, ya macam-macam juga pendapatnya ya. Tapi intinya begini, saya pernah berbicara dengan seorang tokoh Protestan, dia mengatakan meskipun ada pendapat yang membolehkan dalam agama mereka, mereka sendiri sebenarnya secara praktis kurang, kata pendeta ini, kurang nyaman juga gitu, karena nanti bagaimana anaknya ikut papa atau ikut mama, itu agak sulit katanya dalam menata di keluarga. Itu yang kata beliau, dan saya kira ini juga yang menjadi pertimbangan para ulama kita, kenapa pernikahan beda agama itu kemudian akhirnya dilarang, karena pertimbangannya jangka panjang gitu, para ulama kita. Nah ini persoalan ini kemudian menjadi diskusi panjang karena ini di satu sisi kan ada hak asasi manusia ya, human right ya, di sisi lain ada identitas kelompok, identitas komunal dari suatu agama. Agama itu memang tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga bersifat komunal, kelompok gitu. Nah, dalam hal kelompok ini
cenderung untuk menjaga identitas komunalnya itu. Nah, inilah dua sisi yang kadang-kadang menjadi ketegangan ya ke dalam menentukan sikap di sini. Nah, kalau saya yang dalam kasus ini saya konservatif, saya lebih mengikuti Majelis Ulama Indonesia untuk menyikapinya. Yang memang melarang pernikahan beda agama apapun itu. Betul. Ya, Prof ya. Betul. Baik. Dan kemarin ada sebuah perbincangan yang sangat sengit juga ya di salah satu stasiun televisi swasta yang menghadirkan ada Ketua MUI juga, terus juga ada dari Dukcapil yang mengatakan bahwa mereka memang tidak diakui untuk ini, Prof. Nanti statusnya dari istri ini yang menjadi ataupun suami yang berbeda agama. Jadi salah satu katanya harus menundukkan dirinya kepada pasangannya. Dalam artian begitu ya, Prof ya. Begitu ya itu ya, kalau belum ada rekomendasi dari pengadilan. Kalau sudah ada rekomendasi dari pengadilan nggak apa-apa, boleh saja didaftarkan. Boleh begitu ya, Prof ya. Ya kalau ada rekomendasi dari pengadilannya. Jadi harus dispensasi apa rekomendasi istilahnya? Saya kurang paham. Kayaknya dispensasi deh dari pengadilan, terus ada pengadilan. Ya, itu seperti yang dilakukan oleh uskup yang di gereja yang pernikahan yang staf khusus presiden ini, mereka memberikan dispensasi dan katanya tidak ada masalah walaupun berbeda agama, mereka tetap memberikan pemberkatan di gereja mereka, begitu ya, Prof. Seperti yang memberikan ini harus lagi, pengadilan. Harus pengadilan ya, Prof ya. Jadi pengadilan. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama gitu ya, Prof ya? Itu negara gitu ya, Prof? Begini. Jadi mereka nikah beda agama, kemudian mereka mengusul pertimbangan dari pengadilan, nah untuk bisa diberikan rekomendasi didaftarkan di catatan sipil. Kalau saya pahami begitu, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Jadi kalau itu ya agak putus-putus ya, Prof ya. Ya. Baik, kita masih ada gangguan ya. Ya, baik. Kalau sudah ada itu. Jadi rumit ya, Prof? Misalnya begini, Bu, ada. Kalau orang menikah misalnya di bawah umur, itu juga harus ada surat dispensasi dari pengadilan juga. Sama. Ya. Jadi harus seperti itu ya, Prof ya. Baik. Baik. Jadi seperti itu. Kita kan khawatir juga hak-hak seseorang sebagai warga negara kan tidak terpenuhi gitu. Kalau tidak ada jalan sama sekali. Dengan ini kan masih ada jalan. Seperti tadi saya katakan nikah di luar negeri itu salah satu jalannya. Ya, yang kedua mungkin itu tadi ada rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan. Ya. Iya, baik, Prof. Untuk Banjarmasin dan sekitarnya sekarang kita sudah memasuki waktu sholat fardu Isya ya. Di Balikpapan juga ya, Prof ya? Iya. Berarti sama ya, Prof. Alhamdulillah selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk pendengar kita dan juga untuk pemirsa kita di Facebook dari Prof Satu Banjarmasin. Untuk Mas Wahyudi sudah cukup ya, Prof ya? Iya. Baik, kita ke Ibu Hajah Nurlaili, Prof di Rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mujibur Rahman. Yang pertama, apa saja yang boleh dan tidak boleh didoakan kepada orang tua non-muslim yang masih hidup dan sudah meninggal? Dan yang kedua, bolehkah anak yang muslim ikut membersihkan pusara orang tuanya yang non-muslim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Sejauh yang saya pahami, sikap ulama kita itu menganjurkan doakan mereka kalau masih di dunia ini ya, bukan setelah mati. Jadi kalau di dunia ini ya doakan mudah-mudahan dapat petunjuk, pengampunan dari Tuhan. Karena Nabi Ibrahim sendiri kan pernah mendoakan orang tuanya juga. Azar itu ya, didoakan, dimintakan ampun oleh Nabi Ibrahim. Waktu ayahnya itu diketahui sebagai penyembah berhala, ya. Nah, namun setelah ayahnya tuh ngotot juga gitu ya, sudah Ibrahim nggak lagi gitu. Jadi wa maka istighfaru Ibrahim li abihi
illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Nah, itu kata Al-Qur'an. Jadi tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya itu kecuali karena dia telah berjanji memberikan istighfar, ya, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan, menolak itu kebenaran, maka dia berlepas diri. Nah, kemudian di ayat yang lain itu disebutkan di alam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, jadi kalau misalnya kata Al-Qur'an, kedua orang tuamu itu berusaha keras agar kamu itu syirik, ya, kepada Tuhan, maka jangan kamu taati. Jangan kamu taati, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah kedua-duanya itu di dunia ini dengan sebaik-baiknya sebagai orang tua kita, keluarga kita, ya, dalam hubungan antar manusia. Jadi kalau dia sakit kita jenguk, kita obati, ya, dia perlu makan minum dikasih gitu. Kita tidak boleh kasar kepadanya karena dia adalah orang tua kita, keluarga kita, agama kita mengajarkan. Nah, namun kalau sudah meninggal dunia, ya, nah ini karena masalah iman itu bukan hubungan antar manusia lagi, tanggung jawabnya itu sudah orang per orang. Kalau kita sudah beda agama itu khususnya, ya. Jadi istilahnya di dalam Al-Quran itu apa, ya? Ada ayat itu, saya lupa ayatnya itu mengatakan bahwa kalian itu nanti laqad ji'tumuna, ayatnya, ya, laqad ji'furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nah, kalian itu sungguh akan datang kepada kami ini di akhirat itu sendiri-sendiri, ya, sebagaimana kami ciptakan kalian itu pertama kali. Jadi ayah kita, ibu kita, diri kita, semua itu bertanggung jawab atas perbuatan kita, iman dan kafir kita, ya, tidak bisa lagi saling membantu di akhirat kelak itu. Nah, di sini berbedanya bisa dengan begitu, ya, Prof, ya. Iya, kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Nah, memang ada peluang saling membantu itu apabila ada hubungan iman, ya. Misalnya ada syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kalau nggak ada iman kan nggak bisa. Nah, jadi memang mungkin orang berpikir, wah, ini kan sudah meninggal gitu, masa mendoakan aja nggak boleh gitu, ya. Masa mendoakan aja nggak boleh. Tapi ini kan masalahnya tadi beda alam, beda koneksi, ya. Hubungannya sudah berbeda begitu. Berarti nah, sebenarnya terputus walaupun ayah dan anak begitu, orang tua dan anak begitu, ya, Prof. Iya. Nah, kecuali kalau sama-sama muslimat, ya, mukmin mukminat itu kan masih terhubung, Bu. Masih terhubung. Jadi di situ yang agak sedih kita, ya, kalau sangat sedih, Prof. Iya, tapi mau bagaimana? Begitu yang saya tahu dari pendapat para ulama. Sebenarnya dalam kehidupan di dunia ini juga begitu. Jadi misalnya, na'udzubillah, ya, misalnya salah seorang keluarga kita gitu pindah agama, nah itu kan pilihan seseorang, ya, pilihan bebas seseorang yang sudah akil baligh, yang sudah dewasa, itu adalah tanggung jawabnya. Jadi kita keluarga, ya, boleh memberikan nasihat, boleh memberikan motivasi agar itu tidak terjadi misalnya. Tetapi kalau itu pun terjadi, ya, yang paling bertanggung jawab ya orang itu sendiri. Begitu. Entah itu ayah kita, ibu kita, saudara kita, sepupu kita, siapapun. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya.
kullu nafsin bima kasabat rahina, ya. Itu ayat-ayat yang lain juga. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya begitu. Nah, inilah yang penting saya kira untuk meringankan hati kita, ya. Jadi bahwa masing-masing kita, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah siapapun, itu memiliki tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan imannya dan amal perbuatannya. Jadi kalau untuk sekedar ini, Prof, membersihkan pusara orang tua yang non Muslim seperti ya itu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya, Prof, ya. Ya kalau terlalu keras, ada juga sih yang tentang orang munafik itu ayatnya begini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Itu tentang orang munafik, ya, tapi tidak menyebut tentang orang tua. Jadi jangan sampai kamu menyembahyangkan atau mendoakan mereka, ya, yang meninggal, dan jangan kau berdiri di kuburnya, maksudnya jangan menziarahinya. Sampai ada perintah seperti itu terhadap orang-orang munafik di dalam Al-Quran, ya. Namun ini kan bukan orang munafik ini, ya. Ini kan ceritanya keluarga yang berbeda agama gitu. Kalau saya sih itu sebagai hubungan kemanusiaan, ya, wajar-wajar saja. Kalau munafik dan berbeda agama lebih ini yang mana, Prof, ya? Kalau orang munafik itu orang yang pura-pura beriman. Susah kita mengetahui mana yang munafik, mana yang tidak, ya. Tapi kalau Rasulullah kan tahu, karena di zaman itu ayat itu turun terkait dengan orang-orang munafik yang berkhianat kepada Rasulullah dan umat Islam, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan orang-orang Islam di Madinah. Nah, sehingga itu hukumannya seperti itu. Karena itu lebih berbahaya. Kalau orang Muslim kan jelas identitasnya, kan. Kalau yang ini kan musuh dalam selimut. Ya kan? Nah, itu perbedaannya di situ. Baik. Ini Prof, ada pertanyaan baru, Prof. Tolong Mas Padli yang tadi dari Abah Rama, ya. Silahkan yang bertanya kepada Profesor Mujibur Rahman tentang yang saat ini sedang lagi ini juga nih, Prof. Masalah, ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor Mujibur Rahman dan Mbak. Dengan saya dari Abah Rama di Banjarmasin, ada yang lagi viral dari kasus pendeta Saifuddin Ibrahim tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran yang berbau radikal dan kekerasan dan terorisme kepada Menteri Agama. Ini termasuk penistaan agama. Nah, bagaimana sikap kita terhadap peristiwa tersebut? Terima kasih jawaban dan pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Rama. Terima kasih Abah Rama, ini lagi viral nih, Prof, ya. Lagi dicari ini. Iya, ini kan orangnya asalnya Muslim, kemudian pindah agama, lalu jadi pendeta. Nah, itu memang ada kecenderungan orang yang seperti ini menjelek-jelekan agama yang ditinggalkannya. Ya, nah ini sebenarnya juga tidak disukai oleh orang-orang Kristen yang mainstream, ya. Jadi orang-orang PGI misalnya yang saya kenal baik, ya, memberikan statement bahwa itu juga tidak baik gitu, karena tidak boleh kita mencampur ikut campur dengan kitab suci orang agama lain gitu, ya. Nah, ini berbahaya bagi tertib sosial di masyarakat kita. Kalau nanti ada yang marah, kemudian tahu-tahu yang dimarahin juga bukan orang itu sendiri gitu, ya, tapi hanya karena sama-sama beragama Kristen. Nah, ini kan bisa salah kaprah. Padahal tidak semua orang Kristen berpikiran seperti itu, gitu, ya. Nah, ini saya kira bahayanya di zaman sekarang ini, orang itu memiliki kebebasan yang luar biasa, sehingga kemudian kebablasan, ya. Saya bilang dulu mengutip Cak Nur, kalau dulu sekali merdeka tetap merdeka, sekarang sekali merdeka, merdeka sekali. Nah, karena merdeka sekali ya seenaknya ngomong. Nah, itu saya kira akan merusak tatanan hubungan antara agama yang sehat di masyarakat kita. Lalu bagaimana kita semua? Ya, saya anjurkan tidak usah ribut-ribut lah. Kita berharap ada tindakan hukum dari pemerintah, ya, supaya
Kalau memang ini ada pelanggaran, kita proses jadi pengadilan gitu sesuai dengan tertib sosial kita. Seperti saya katakan di pertemuan terdahulu bahwa demokrasi itu adalah kebebasan tetapi juga ketundukan kepada hukum. Ya. Jadi kebebasan tanpa ketertiban hukum itu anarkis namanya. Ya, jadi semau gue gitu kata orang Jakarta. Nah, jadi kita bebas oke, tapi kebebasan yang dalam tata aturan gitu, jangan sampai melampaui batas. Nah, itu saya kira yang penting bagi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, perlu disadari bahwa sejumlah ayat Al-Quran yang sifatnya atau bunyinya itu keras, itu tidak bisa dipahami tanpa melihat latar belakang ayat itu. Atau yang disebut dengan konteks ayat itu. Ya. Nah ini yang bagi orang yang tidak mendalami kajian Islam, itu kadang-kadang mudah terprovokasi. Ya. Karena dia tidak mengerti bahwa konteks ayat itu diturunkan seperti apa. Misalnya ini Al-Quran mengatakan bahwa bunuhlah mereka, faqtuluhum haitsu thaqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kalau kamu ketemu orang kafir itu dimanapun ketemu, bunuh mereka dan usir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Ya. Itu ayat turun pada saat situasi perang, bukan situasi damai. Ya, jadi konteksnya adalah konteks perang. Ya, kalau perang itu kalau nggak mau bunuh dibunuh kan begitu. Jangan dibawa kepada konteks damai sekarang. Ya, karena itu si pendeta ini tadi yang katanya ayat-ayat yang mau dibuang itu karena dia tidak mengerti konteks. Al-Quran itu tidak hanya ayat-ayat dalam arti yang berkaitan dengan akidah dan hukum, tetapi juga dia mengandung pesan-pesan sejarah. Ya, pernah terjadi seperti ini, kalau kena seperti ini sikapnya begini, ya. Nah, ini yang kadang-kadang terlepas dari pemahaman kita sehingga seolah-olah ayat itu tidak cocok untuk toleransi. Padahal justru sebaliknya, ayat itu mengingatkan kita bahwa ketika toleransi sudah tidak ada, terjadi konflik, maka konflik itu ya saling membunuh. Begitu, kalau konflik yang berdarah ya perang lah, bahasanya qital dalam bahasa Al-Quran itu. Nah ini sebagai ilustrasi saja. Jadi menyikapi sosok yang seperti ini bagaimana nih Prof? Ya kalau saya sih jangan diladeni gitu, biar serahkan kepada negara saja. Apain meladeni? Ya nggak banyak gunanya bikin kisruh saja gitu. Bikin resah begitu. Ya. Kisruh aja. Dia bukan orang alim, bukan orang ahli tafsir juga. Terus orang murtad lagi, ngapain? Orang-orang Kristen sendiri yang mainstream nggak suka juga, merasa tidak nyaman begitu. Apalagi kita yang Muslim kan. Jadi kalau kita ladeni ya dia tambah besar. Mending nggak usah menurut saya. Jangan diberi panggung begitu ya, Prof. Iya, ya kalau saya sih begitu, iya. Baik, Prof. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita nanti juga bertemu dengan bulan Ramadan ya, Prof ya. Tapi untuk selama bulan Ramadan karena kita berpuasa, bertanya soal agama, akan rehat dulu ya Prof ya. Prof istirahat dulu, nanti insya Allah setelah kita di bulan Syawal Lebaran, setelah Lebaran kita akan jumpa lagi Prof ya, dan juga pendengar kita, pemirsa kita di Facebook. Apa yang ingin disampaikan nih Prof menghadapi bulan Ramadan? Oh ya, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua sehat walafiat dan mendapatkan berkah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama saya mengisi dengan Bu Ica di sini, termasuk koneksi internet yang kadang-kadang terganggu karena saya menggunakan Zoom, tidak langsung datang ke
stasiun radio kita, ya, mengingat berbagai kegiatan yang harus saya ikuti. Tapi ya saya berharap dengan segala keterbatasan kegiatan kita ini ada manfaatnya. Insya Allah. Saja. Ya. Baik, terima kasih Prof. Prof juga dalam rangka ada acara di sana ya Prof ya. Besok bisa langsung pulang ya Prof ya. Besok pulang ya. Besok pulang, mudah-mudahan Profesor selamat sampai kembali ke Banjarmasin kembali, dan amin, ya Rabbil Alamin. Nanti kita bisa bersua lagi insya Allah bulan Syawal ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan sama-sama. Juga pendengar kita semua dan juga pemirsa kita di Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama lagi di Bertanya Soal Agama bersama Profesor Mujib Rahman. Terima kasih Prof, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.